iman. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ada damai, Amin. ada sukacita, Amin. ada kemenangan. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini juga kami menyapa saudara-saudara kami yang boleh menyaksikan kami pada hari ini lewat ibadah live streaming kita Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Samulaki. Dimanapun saudara berada pada hari ini, kami percaya saudara juga pasti diberkati oleh Tuhan, dan doa kami saudara juga dipulihkan oleh Tuhan. Doa kami bagi yang sakit disembuhkan, bagi yang lemah dikuatkan. Amin. Kami percaya tidak ada satupun kita yang kehilangan berkat Tuhan pada hari ini. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom bagi saudara-saudara kami yang bisa menyaksikan kami pada hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saudaraku, mari saudara kasih kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat Alkitab kita. Amin. Saudara-saudara kasih, bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan kami juga boleh angkat Alkitab saudara. Pada hari ini sama-sama kita memperkatakan deklarasi iman kita ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Sama-sama kita angkat kitab kita dan kita perkatakan deklarasi iman kita ini dengan sungguh-sungguh. Katakanlah 1, 2, 3, ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Saya percaya apa yang kita ucapkan pada hari ini akan digenapkan dalam hidup kita. Amin. Amin, saudaraku. Karena firman Tuhan kita hari ini juga, saudaraku, ya, bagaimana saudaraku setiap ucapan kita berkuasa. Amin. 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 Nah, saudaraku, mari siapkan hati saudara untuk firman Tuhan pada saat ini, saudaraku, yang berjudul antisipasi. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu sekali kita dengarkan firman Tuhan ini supaya saudaraku boleh kita mengantisipasi setiap keadaan-keadaan yang kita alami pada saat ini, dan supaya hari ke depan saudaraku hidup kita baik dan bisa tetap berjalan. Amin. 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 Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, antisipasi adalah suatu kata yang penting di dalam kehidupan ini. Kelangsungan hidup menjadi terjamin apabila ada antisipasi yang benar. Katakan amin. Amin. Kelangsungan hidup akan ada. Perhatikan, kelangsungan hidup akan ada apabila ada antisipasi yang benar. Jadi saudaraku, sekarang kita berjalan, saudara kasih, ya, nggak boleh asal mengalir saja. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau selama ini kita mengalir dan mengalir saja, saudara kasih, apa yang terjadi? Ya begitulah, sudah kita ikut saja. Kalau memang dunia ini krisis, ya kita krisis, memang itu yang terjadi. Kalau memang sekarang ini musim krisis kesehatan, ya memang itu yang terjadi, kita ikut saja. Siapa yang bisa melawan alam? Oh saudaraku, tidak seperti itu. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita antisipasi, saudaraku, yaitu kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Amin. 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 Setiap anak Tuhan harus punya antisipasi. Haleluya. Sedangkan saudaraku, ya, pengusaha-pengusaha dunia ini pun punya antisipasi. Kalau usaha saya ini nanti begini jadinya, oh ini yang harus kubuat, ini yang harus kulakukan, ini yang harus kukerjakan. Jauh sebelum terjadi sesuatu hal, saudaraku, sudah terlebih dahulu diantisipasi. Sehingga ketika sesuatu yang kita tidak harapkan terjadi, maka saudaraku, sudah ada persiapan bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, jangan kita ikut arus saja. Amin. Ya,
Kalau memang itu arus yang benar, arus dalam pergerakan Tuhan saudaraku, mari kita ikut sama-sama. Amin. Amin. Tapi terkadang hidup ini saudaraku tidak seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Hidup ini saudaraku dibawa oleh arus dunia ini. Sehingga saudaraku kita perlu kerja keras, perlu berusaha, perlu mendayung hidup kita agar saudaraku kita bisa sampai pada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Amin. Nah, seperti yang kita alami sekarang ini saudara kasih dalam dunia ini, baik di kota kita ini pun sekarang ini, ya, apa yang kita dengarkan, berita-berita yang kita dengarkan saudara kasih, bahwa ini sudah lama saudaraku ya, sudah sejak Februari kemarin ada COVID. Amin saudaraku. Amin. Nah, pemerintah begitu cepat merespon. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pemerintah pusat, kedokteran saudaraku, dunia usaha cepat merespon apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka lakukan. Segala kebijakan dibuat supaya jangan sampai akibat daripada COVID ini banyak orang musnah, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang saudaraku yang tidak lagi bisa bertahan hidup. Pemerintah dengan secepat mungkin berusaha dengan berbagai cara. Amin saudara. Amin. Pemerintah pusat memberikan dana ini, dana itu, sumbangan ini, sumbangan itu, saudara kasih. Akhirnya saudaraku, ya bisa dikatakan walaupun memang ada dampaknya, walaupun memang tidak berhasil 100%, namun oleh karena antisipasi yang dibuat saudaraku, maka Indonesia masih bisa bertahan sampai saat ini. Amin. Haleluya. 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 Makanya saudara kasih, anak-anak Tuhan, kita gereja Tuhan, kita anak-anak Tuhan, jangan kalah dengan dunia ini. Kata Amin. firman Tuhan. Amin. 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 Kalau dunia ini pun punya namanya antisipasi akan hal-hal yang akan datang saudara kasih, maka anak Tuhan pun saudaraku harus punya antisipasi. Amin saudaraku. Nah, kata antisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan artinya seperti ini saudaraku, perhitungan akan hal-hal yang akan terjadi, ramalan atau bayangan. Amin. Amin. Yang akan terjadi berarti belum kita alami sekarang ini, belum terjadi saat ini, belum kita saudaraku alami saat ini, namun yang akan datang. Amin. 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 Nah, apa yang akan datang? Jadi anak Tuhan harus bisa merespon. Anak Tuhan harus bisa membuat antisipasi. Katakanlah saudaraku, dalam hal sekarang ini yang kita alami saudara kasih, ya di kota kita ini saudaraku, bahwa saudara kasih terjadi, ya saudaraku, banyak hal-hal saudara kasih yang kita tidak harapkan. Amin. Amin. Nah, untuk itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jauh sebelum hari ini terjadi saudaraku, sudah seharusnya kita antisipasi. Itu sebabnya Tuhan, pemerintah buat protokol kesehatan, mengantisipasi supaya jangan terlalu banyak orang yang kena. Tetapi anak-anak Tuhan saudaraku tidak peduli kepada aturan. Banyak orang tidak peduli, banyak orang lalai, banyak orang menganggap itu enggak betul. Hari ini saudara kasih, inilah arti daripada antisipasi. Amin saudara. Amin. Yang kedua, penyesuaian mental akan hal-hal yang akan terjadi. Jadi mental kita pun harus disesuaikan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, mental kita harus disesuaikan saudaraku. Mental kita dulu sebelum ada COVID dengan mental kita sekarang setelah ada COVID harus berbeda. Kita harus siap. Amin saudaraku. Jangan takut terus, kata firman Tuhan. Kata bahkan kedokteran berkata saudara kasih, kalau kita takut maka imunitas kita akan menurun. Dan kalau imunitas kita menurun saudaraku, maka penyakit akan cepat saudara kasih saudaraku ya, menular kepada kita. Amin saudara. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, persiapkan mental kita. Siapkan mental saudara mulai dari sekarang ini, mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan.
esok hari, bulan depan atau tahun depan, anak-anak Tuhan harus punya antisipasi. Amin. Amin. Nah, mengantisipasi artinya, saudara kasih, membuat perhitungan, ya, membuat perhitungan, membuat ramalan, ya, saudaraku. Ini bukan berarti ramalan-ramalan dunia perdukunan. Amin, saudara. Bukan ramalan-ramalan seperti itu. Mungkin ada orang berkata, mari lihat, saya lihat tanganmu. Oh, diramalnya tangan kita. Bukan berarti saudara pergi ke dubur lalu meramal apa yang akan terjadi bagi saya tahun depan. Tetapi membuat perhitungan kira-kira bulan depan apa yang akan terjadi. Kira-kira bulan depan bagaimana keadaan kami. Kira-kira bagaimana perekonomian kami. Kira-kira bagaimana keadaan kota kami. Kira-kira bagaimana keadaan kesehatan. Semua harus diantisipasi. Amin, saudaraku. Nah, membuat perhitungan tentang hal-hal yang belum atau akan datang. Ya. Yang kedua, membuat suatu kebijakan. Jadi setelah kita buat perhitungan, kita juga buat kebijakan. Katakanlah saudaraku dalam hal ekonomi. Amin, saudara. Amin. Oke, saudara kasih. Bagi saudara-saudara yang pegawai negeri, katakanlah saudaraku, memang saudaraku sudah gaji, katakanlah sudah memang setiap bulannya begitu adanya. Tetapi bagi orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada usaha atau pekerja sehari-hari, katakanlah buruh atau tukang-tukang ojek, saudara kasih, yang belum tentu esok berapa yang mereka dapat, bulan depan berapa yang mereka dapat. Tetapi setelah adanya mengantisipasi, maka dikatakan di sini, saudara kasih, membuat suatu kebijakan. Amin, saudara. Amin. Kebijakan apa yang harus dibuat tergantung kepada pribadi masing-masing. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus membuat satu kebijakan. Ya. Oh, saudaraku, mungkin dia akan menabung 10.000 satu hari, atau menabung 20.000 satu hari, atau saudara kasih dia supaya bulan depan apapun yang terjadi kami tetap sehat. Mulai dari sekarang diatur gizi, istirahat cukup, makan cukup, saudaraku, disediakan segala sesuatu yang penting. Itu namanya kita mengantisipasi, membuat satu perhitungan, saudara ya, membuat satu kebijakan. Amin. Amin. Yang perlu diambil untuk membawa sesuatu kepada tahap berikutnya. Amin. Jadi untuk tahap berikutnya, sehingga anak-anak Tuhan, saudaraku, tidak lagi mengalir begitu saja. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, pada pengertian sebenarnya biasa dikatakan bahwa mengantisipasi berarti bahwa ada reaksi terhadap aksi yang akan dilakukan. Ada reaksi. Haleluya. Haleluya. Ada reaksi, ada sesuatu yang dia lakukan karena satu kejadian atau satu aksi yang terjadi. Katakanlah aksinya, saudaraku, seperti yang kita tahu sekarang ini. Ada pandemi, ada COVID-19, saudaraku. Reaksi kita apa yang harus kita buat? Ya, apa reaksi kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita harus takut? Apakah kita harus sembunyi? Apakah kita, saudaraku, tidak mau lagi keluar? Tidak mau lagi beribadah? Okelah, saudaraku, kalau karena mau patuh kepada pemerintah. Tetapi kalau karena takut, itu satu reaksi yang gak bagus. Amin. 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 Nah, kata arti reaksi dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan atau aksi protes, ya, yang timbul akibat suatu gejala atau suatu peristiwa. Yang timbul suatu reaksi, suatu kegiatan, apa yang kita buat akibat dari satu kejadian. Jadi saudaraku, katakanlah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa reaksi kita? Amin, saudara. Amin. Tanggapan atau respon terhadap suatu aksi. Apa tanggapan saudara? Adakah saudara berpikir bahwa ini pasti berakhir?
ini akan selesai. Oh, COVID ini tidak akan bisa mengena saya, tidak akan bisa mengena kepada keluarga saya, tidak akan bisa mengena kepada sekeliling saya, tidak akan bisa mengena kepada orang-orang yang saya kasihi. Atau saudaraku, kita makin takut, makin cemas, atau saudaraku, kita makin terpuruk. Nah, jadi mari kita semuanya, saudaraku, punya reaksi yang benar. Amin. Reaksi yang benar. Reaksi yang benar adalah reaksi yang seturut dengan firman Tuhan. Amin. Ya, reaksi yang seturut dengan firman Tuhan, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dengan adanya satu aksi, maka saudaraku terjadi satu reaksi, dan reaksi itu akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Amin. Kalau kita punya reaksi yang benar karena aksi, satu aksi saudaraku, maka hidup kita di masa yang akan datang akan saudaraku tertolong. Amin. Haleluya. 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 Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Banyak sekarang ini setan mulai berbicara. Setan mulai berkata-kata dalam diri kita masing-masing. Terjadi sesuatu hal yang buruk, mungkin pikiran kita langsung negatif. Setan langsung menyuntikkan pikiran-pikiran negatif. Setan langsung berkata, oh sebentar lagi giliranmu, engkau akan mati, engkau akan sakit, engkau akan banyak hal yang dikatakannya. Setelah setan berkata seperti itu, apa reaksi kita? Dan reaksi kita menentukan, saudaraku, masa depan kita. Amin. Amin. Jika kita bersetuju dengan apa kata setan, jika kita bersetuju dengan apa kata si iblis, si jahat, saudara kasih, maka hidup kita pastilah, saudaraku, akan semakin buruk. Amin. Tapi kalau kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Sebabnya anak-anak Tuhan, mari miliki reaksi yang benar dalam satu aksi. Amin, saudaraku. Oleh karena satu kejadian, saudaraku, kita buat satu reaksi yang benar, maka saudara kasih, hidup kita di masa yang akan datang akan terpelihara. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, pergerakan ya atau antisipasi yang membawa kemenangan. Yang menjadi bahaya adalah bahwa sering sekali dalam hidup ini kita tidak memperhatikan reaksi kita, dan reaksi kita bergerak sesuai dengan aksi yang terjadi atau sesuai dengan gejala yang terjadi, sehingga musuh-musuh kita terutama setan dapat memprediksi pergerakan kita, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya, yang terjadi katanya bahwa sering sekali ya dalam hidup ini, ketika saudaraku kita mendapatkan satu aksi, satu kejadian, katakanlah seperti yang sekarang ini, pandemi ini, saudara kasih, lalu saudaraku kita selalu mendengar ya apa yang disuntikkan oleh setan. Saudara kasih, kita dengar, di sana sudah ada, di sini sudah ada, di sana sudah ada, di sini sudah ada. Maka saudaraku, setan bisa memprediksi hidup kita. Oh, ini orang sudah mulai takut, ini orang akan terkena juga, ini orang akan lemas juga, ini orang akan sakit juga. Sebabnya hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku miliki antisipasi, saudaraku, yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Amin. Nah, jika kita dapat tenang dan dapat memberikan reaksi yang tepat, walaupun mengejutkan terhadap suatu aksi atau gejala, maka sesungguhnya kita akan mengambil alih situasi dan dari tangan lawan yang memberikan aksi. Amin. Ya. Oh, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di sini ya, jika kita dapat tenang dan mengambil ya dan dapat memberikan reaksi yang tepat, walaupun sekarang ini setan sedang mengambil kendali dalam hidup kita, tetapi dengan reaksi kita yang tenang, dengan tindakan kita yang benar, saudaraku, maka kita bisa mengambil alih. Amin, saudara. Amin. Yang tadinya kita takut,
Setan berkuasa, ketakutan itu berasal daripada setan. Amin. Amin. Yang tadinya kita bimbang, yang tadinya kita khawatir, yang tadinya kita saudaraku tidak, saudara kasih, mungkin kita berkata tidak mau lagi aku keluar. Atau saudaraku banyak hal yang terjadi, apa yang disuntikan setan. Setan sudah mulai menguasai pikiran kita. Setan sudah mulai berkata-kata dalam hati kita. Tetapi ketika kita bisa tenang dan bisa mengambil saudaraku reaksi yang benar, maka kita bisa mengambil alih kembali. Amin saudaraku. Ya, maka bisa kita mengambil alih kembali tindakan saudaraku ya, situasi dari lawan kita. Nah, jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita punyai reaksi yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, di sini ada satu contoh, ya, bagaimana Daud bereaksi seperti yang diinginkan atau bereaksi seperti yang diinginkan atau diprediksi oleh Goliat. Tidak bereaksi seperti yang diinginkan atau diprediksi Goliat. Mari kita baca sama-sama dalam 1 Samuel 17. Satu Samuel 17 ayatnya yang ke-11. Baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Inilah reaksi bangsa Israel dan juga Raja Saul pada waktu itu. Ketika Goliat menantang mereka, saudara kasih, maka reaksi orang Israel dan juga Raja Saul, apa reaksinya? Di sini dikatakan saudaraku, mereka menjadi ketakutan, cemas. Nah, maka saudaraku, setan bisa memprediksi hidup kita. Ini sebabnya hari ini mari saudaraku dengarkan firman Tuhan ini baik-baik, sehingga apapun yang terjadi ke depan saudara sudah tahu mengantisipasi dan saudara bisa berbuat reaksi yang benar, dan hasilnya hidup kita akan selalu berkemenangan. Amin. 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 Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini, kita bisa berkata hidupku bukan ditentukan oleh dunia ini. Amin. Amin. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan yang kita percayai dan kita aminkan. Amin. Amin saudara. Amin. Nah, inilah reaksi mereka. Memang dari segala aksi Goliat, ya, dia sudah memprediksi bahwa orang Israel akan bereaksi dengan kecemasan, dengan ketakutan, terkejut, berdiam seperti yang dikatakan Alkitab. Mereka tidak bisa berbuat sesuatu apapun ketika Goliat berdiri dan menantang mereka. Amin saudaraku. Amin. Nah, Goliat ingin semua Israel bereaksi seperti maunya, ya. Setan mau kita bereaksi seperti maunya, ya. Setan mau kita ketakutan, setan mau kita cemas, setan mau saudaraku kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita saudaraku berhenti berdiam. Karena kenapa? Setan berteriak, setan bersuara, mungkin dia berkata dalam pikiran kita, berkata di hati kita sesuatu yang enggak baik. Sama seperti Goliat ini ketika dia menantang bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan, saudara kasih. Oh saudaraku, langsung aksi daripada orang Israel, saudaraku, mereka cemas dan ketakutan. Nah, tetapi ternyata ada satu orang dari orang Israel yang dipenuhkan dengan Roh Kudus dan pengurapan yang dapat bereaksi, reaksi yang tepat seperti yang dibutuhkan oleh orang Israel sesungguhnya. Amin saudaraku. Apa reaksi yang sesungguhnya ketika setan, ketika Goliat itu sudah mulai berteriak,
Apa reaksi yang sesungguhnya yang harus kita buat? Mari kita baca dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 32. Saudara kasih. Ya, inilah reaksi yang harus kita buat, saudaraku. Ayat 32. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jangan satu pun di antara kita yang menjadi tawar hati. Amin. Apapun kata Goliat kepada saudara, apapun kata setan kepada saudara, apapun kata setan kepada dunia ini, yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan pada hari ini, jangan tawar hati. Amin. 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 Jangan tawar hati. Tetap berpengharapan. Amin. Tetap punya iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita belum berubah. Amin. Amin. Saudaraku, ya, Tuhan kita belum berubah. Nah, Daud berkata, ya, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, ini dapat terjadi karena memang Daud, saudaraku, dipenuhkan dengan pengurapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada pengurapan Tuhan bagi Daud. Ada pengurapan Tuhan bagi pribadi Daud. Mari kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Ya. 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan begini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi anak-anak Tuhan perlu pengurapan Tuhan. Amin. Kita anak-anak Tuhan perlu diurapi Tuhan. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan, dialah roh Tuhan berkuasa atas kita. Amin. Amin. Jangan roh yang dari dunia ini yang menguasai kita, Amin. tapi roh yang daripada Haleluya. Tuhan. Amin. Sehingga saudaraku, Daud yang kecil bisa menantang Goliat yang besar. Amin. Karena Daud tidak melihat pribadinya. Karena Daud tidak melihat siapa dia. Dia tahu dia orang yang diurapi. Dia tahu dia sudah dipilih Tuhan. Dia tahu bahwa roh Tuhan telah berkuasa atas. Amin. 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 Nah, sebabnya anak-anak Tuhan, mari cari pengurapan Tuhan. Haleluya. Amin. Dari mana datangnya pengurapan? Dari doa, dari puasa. Anak-anak Tuhan harus berdoa. Haleluya. 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 Jangan hanya jadi Kristen KTP saja. Amin. Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa berdoa. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Gak heran kalaupun kita Kristen, tiap minggu kita ke gereja, saudaraku. Oh, begitu ada satu berita yang menakutkan, langsung takut kita. Langsung ciut kita. Langsung menutup diri. Langsung sembunyi, saudara kasih. Ya, karena kenapa? Saudaraku, kita tidak ada pengurapan Tuhan. Karena roh Tuhan tidak ada pada kita. Itu sebabnya hari ini anak-anak Tuhan harus banyak berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus dipenuhi roh Tuhan. Amin. Harus berkuasa roh Tuhan atas kita. Amin. Amin, saudaraku. Amin.